Ah, saya itu berharap dengan memiliki investigating skills itu, anak-anak itu tidak hanya bisa mengumpulkan data, tetapi juga tahu informasi apa yang harus dikumpulkan atau data apa yang harus dia kumpulkan, di mana sumber informasi itu berada, sumber datanya itu berada, dengan cara bagaimana informasi itu bisa didapatkan. Kemudian kalau perlu alat bantu atau instrumen apa yang diperlukan untuk mendapatkannya. Jadi anak itu bisa mengetahui itu, tapi tanpa diberitahu. Kemudian yang kedua, kalau sudah bisa begini, mungkin kalau memang terpaksa dia harus melakukan wawancara, dia terampil mewawancarai. Jadi dia harus dilatih ini nanti anak bagaimana caranya mewawancarai orang lain. Kalau melakukan survei pun juga juga dilatih bagaimana melakukan survei. Kalau misalnya berselancar di dunia maya, di internet misalnya juga diajari begitu. Kalau melakukan percobaan yang aman juga harus diajari juga. Kemudian sesudah itu dengan investigating skills ini anak-anak bisa menilai apakah data atau informasi yang diperoleh itu memang bisa dipercaya apa enggak ya. Itu kevalidan datanya misalnya. Kemudian dia bisa juga menyimpan data dengan aman. Kemudian menyusun data secara teratur serta menyajikan data dengan baik. Nah, ini harapan saya anak-anak kita itu bisa begitu. Ya. Tidak mudah, pasti tidak mudah. Tetapi kalau kita berhasil menjadikan anak itu memiliki investigating skills ini, maka kita akan cepat membawa Indonesia ini melejit kalau menurut pendapat saya. Gimana menurut teman-teman? Ya, setuju Pak itu Pak. Jadi banyak keterampilan yang diperoleh oleh anak-anak untuk melakukan sesuatu ya. Saya rasa semakin kita harus berani mencobanya itu dari dulu sih. Tapi ini masih sifatnya guru mengajar masih memberitahu ya, bukan membuat anak mencari tahu gitu. Jadi itu harus berubah paradigmanya. Memang mengubah paradigma ini WISE ini. Iya. Mengubah mindset dari explaining, dari telling menjadi questioning. Iya. Bagaimana guru itu lebih banyak bertanya nanti jadinya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk mengembangkan kemampuan anak menilai kevalidan data, misalnya kita bisa bertanya, ini benar apa enggak ya datanya ini ya? Apa dari bisa mana kita sumbernya? percaya? Apa kita bisa percaya datanya ini? Sumbernya dari mana? Apakah sumbernya itu pas mengeluarkan data itu misalnya gitu? Itu kan bertanya-nya guru. Bu Habibah, mungkin ada pertanyaan Bu Habibah? Tapi maaf Pak Asari, ya, mungkin di samping itu kita kan juga akan mencetak anak yang Pancasila itu loh. Itu skill attitude-nya juga akan muncul di situ kan kalau pasti. dia bisa seperti ini pasti. Gitu. Kalau sudah anak itu berani menilai kevalidan data, maka dia itu kritisnya sudah mulai, bernalar kritisnya sudah berkembang. Jadi pelajar Pancasila itu akan muncul. Salah satu ciri dari pelajar Pancasila kan itu? Iya, betul. Iya. Jadi ini adalah satu jembatan untuk menuju profil siswa Pancasila. Pelajar Pancasila. Gitu. Ya. Bu Habibah, ada pertanyaan Bu Habibah? Aduh Pak, ya karena kita masih proses peralihan ya, artinya masih banyak mengarahkan guru ini loh, saya ini loh kok masih banyak memberi petunjuk, masih banyak memberi instruksi. Maksud saya kemarin juga begitu, supaya anak-anak memiliki kemampuan investigasi. Tunjuk saya mungkin salah, saya gini,
masih tekan singkong Pak ya. Ya. Kan anak-anak saya minta untuk membuat pertanyaan. Kemudian anak-anak yang lain saya minta memilih 10 pertanyaan yang berbeda dari teman-temannya itu. Ya. Kemudian saya minta mereka menjawab pertanyaan teman tersebut. Nah, bagaimana dia bisa menjawab? Saya beri semacam tabel begitu, jadi kolom nomor, kemudian pertanyaan, jawaban, kemudian saya masukkan kolom sumber informasi. Artinya untuk menjawab pertanyaan itu, mereka apa tanya orang tuanya, apakah googling atau baca buku. Jadi setidaknya maksud saya biar tidak sumber belajar mereka itu biar beragam, bervariasi. Tapi saya tidak tahu cara saya mengarahkan ini kelewat mendikte, kelewat instruktif, atau seharusnya bagaimana, nggih? Itu kan pertanyaan temannya dijawab oleh orang lain gitu ya? Ya. Mungkin nggak apa-apa Bu bisa begitu. Kalau kita ingin mengembangkan investigating skills, kalau mau mungkin diajak diskusi, kita melalui daring gitu ya misalnya. Kita pilih salah satu pertanyaan, kemudian pertanyaan ini apa yang ingin kita jawab dari pertanyaan ini? Informasi apa yang kita perlukan untuk menjawab ini? Untuk bisa menjawab ini kita harus punya data apa saja. Misalnya kan begitu, itu sebagai guru bisa mengajak seperti itu. Oke, kalau begitu data itu kira-kira ada di mana saja? Kalau sudah disepakati ya, oh berarti cari ini. Kalau begitu data itu ada di mana saja? Ada di sini, dan seterusnya. Baik, kalau sudah untuk yang di sini kita bisa memperoleh datanya dengan cara bagaimana? Untuk yang di sini bisa memperoleh datanya bagaimana caranya? Begitu itu kita mengajak begitu itu Ibu, itu sebenarnya kalau saya mengatakan itu sudah pertanyaan menggiring yang nantinya anak itu nanti berarti kalau saya punya masalah begini, pertanyaan-pertanyaan yang harus saya ajukan sendiri nantinya adalah seperti ini. Jadi kita tidak tidak memberitahu. Silakan googling, silakan tanya kepada orang tua, silakan wawancari, tidak. Tetapi kita dalam guru kuno ini, saya sadar kalau saya salah. Enggak salah. Itu kalau tahap awal seperti itu wajar lah Bu. Ya kita yang penting gitulah Pak, besok lebih bagus gitu aja. Karena kita mengembangkan bagaimana mereka tahu bahwa data yang diperlukan adalah ini, kemudian sumbernya ada di mana. Kalau begitu saya harus wawancarai orang ini karena tidak mungkin kalau misalnya pakai tes misalnya. Saya harus wawancarai. Nah, nanti kalau bisa latihan wawancarai ini perlu dibuat terampil anak-anak itu. Wah, itu kalau sampai anak-anak terampil wawancara itu masih luar biasa, hebat. Luar biasa itu. Dulu pernah. Kalau kami sih pernah juga, tetapi ya sekedar lakukan wawancara. Perintahnya kan silakan lakukan wawancara seputar ini pendampingan belajar, kesan orang tua mereka ketika mendampingi seperti apa, mereka menuliskan daftar pertanyaan, kemudian melakukan wawancara, belum menggigit, hanya sebatas itu. Ya memang wajar. Tapi kalau nanti misalnya diajak anak-anak itu, kalau kita tanyanya seperti ini, orang tua nanti akan menjawab apa enggak ya? Jadi anak itu diajak mikir, kalau kita bertanyanya seperti ini, jawabannya orang tua bagaimana ya?
apa nggak mungkin melenceng dari maksud pertanyaan kita ya? Itu nanti kemudian kalau misalnya begitu nanti kita gestur tubuh kita itu seperti apa ya, body language-nya. Terus intonasi nadanya juga harus seperti apa ya, supaya kalimat kamu itu mudah dimengerti dan mengena, itu kira-kira bagaimana ya? Itu level tinggi Bapak Bu. Tapi kita perlu mengarahkan anak-anak kita seperti itu. Perkara hasilnya sedikit-sedikit dulu wajar, orang masih awal-awal kok. Tapi kak seiring dengan perkembangan waktu, kalau anak sering-sering begitu nanti insya Allah juga akan akan berkembang semakin bagus. Iya, kaitan dengan wawancara Pak Ari dan teman-teman yang lain, kadang-kadang kita ini memberikan tugas wawancara, udah setelah itu nggak diapa-apakan. Itu juga menurut saya menjadi semangatnya anak nggak ini. Apapun hasilnya kan itu karya anak. Menurut dia baik lah. Kadang-kadang kita hanya pajang udah. Satu saat barangkali perlu detail disampaikan Pak Ari. Ini dari mana dan sebagainya. Itu kan kalau sering dilakukan gitu kan terjadi proses berpikir juga kan. Betul. Guru gitu lah maksud saya. Hasilnya apapun. Ya, kalau saya simpel ya ketika wawancara kaitan dengan IPS, laporannya itu udah bahasa Indonesia. Menggunakan huruf besar di depan, alinea, paragraf dan sebagainya kan udah bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang teman-teman bingung gimana Indonesia-nya hilang gitu. Padahal laporannya itu bahasa Indonesia itu. Jadi diingatkan pasalnya digandeng itu hurufnya digandeng atau enggak gitu. Nah, ini jadi gandeng kan kata kerja misalnya gitu. Nah, macam-macam itu kadang-kadang kita berhenti sampai dengan udah dipajang, pindah ke pokok bahasan, terus karena ngejar target itu. Iya, betul. Sudah 1 jam udah belajar banyak. Kalau dia bisa menghitung sekian orang juga matematikanya dikembangkan. Gitu. Barangkali gitu. Kalau itu terus-menerus menurut saya akan terus bagus. Buat Bipa jangan terlalu sedih ketika anak tidak banyak berubah. Tambah oke, tambah 0,1 oke. Lama-lama kan bagus. Pola-polanya yang kita kembangkan karena dalam kehidupan kan tidak selalu soal-soal dalam ulangan itu untuk memecahkan masalah kan. Yang kita gunakan kan analisisnya. Bukan soal ulangan yang untuk memecahkan masalah, tapi keterampilan berpikir kita, keterampilan analisis. Iya betul. Yang untuk memecahkan masalah, bukan kita udah lupa dengan soal ujian kok kita hidup setelah di lapangan ini. Soal hidup tidak ada di soal ulangan gitu kan. Jadi yang dilakukan kan bagaimana keterampilan ini yang kalau tiap hari dikembangkan. Bu Habibah sebagai kepala sekolah bertanya kepada guru aja dengan pola-pola yang lain juga guru itu berpikir juga, pertanyaannya bagus ya, pertanyaan bikin saya mules ya gitu. Ya nggak apa-apa. Itu Bu Habibah dan Bu Dwi barangkali punya komentar juga monggo. Ada Bu Dwi? Ada tadi, saya lihat tadi. Tadi saya lihat ada. Itu DS itu Bu Dwi tuh. Iya, kayaknya iya. Halo Bu Dwi. Nah, ini guru penggerak datang itu, Pak Yip. Garuk-garuk. Yang baru pulang dari Jogja ya. Baru masuk rumah. Ada komentar, monggo silakan. Kita berharap anak-anak memiliki investigating skills, tidak hanya mampu melakukan investigasi, tapi tahu apa yang akan diinvestigasi, tahu apa yang akan dicari, di mana sumbernya itu berada, dengan cara apa bisa akan diperoleh datanya itu, kalau perlu pakai alat, instrumennya apa. Itu pentingnya nih. Nanti kalau sudah tahu itu, baru kita kembangkan keterampilan melakukan investigasinya sendiri. Jadi mempersiapkan investigasi, melaksanakan investigasi, dan mengolah hasil investigasi. Itu 3 tahapan investigating skills yang mungkin perlu kita kembangkan pada siswa kita. Bu Dwi? Kok gak ada suaranya Bu Dwi?
Nggih, dereng tasih sik nyimak nembe mlebet. Oh, baru masuk. Ya, nah, memang ini juga baru dimulai kok, Bu. Oh. Iya, baru dimulai. Jadi ini apa namanya? Saya hanya sekedar menyampaikan ini investigating skills ini terdiri dari keterampilan mempersiapkan investigasinya, keterampilan menjalankan investigasinya, dan keterampilan mengelola hasil investigasinya. Ada 3 tahapan di dalam investigating skills itu. Kita tentu saja dalam satu kali pembelajaran tidak harus langsung 3-3-nya kita kembangkan. Ya sedikit-sedikit mungkin di persiapannya dulu. Nanti kalau sudah persiapannya sudah mulai bagus, baru kembangkan pelaksanaannya, pelaksanaan investigasinya. Kalau sudah pelaksanaannya sudah lancar dan persiapannya juga sudah bagus, baru kemudian bagaimana pengelolaan sesudah mengumpulkan datanya. Monggo, Pak Dodi. Pak Dodi kok tenang. Pak, saya tanya ya. Ya, monggo. WISE ini kan bukan model. Ya. Bukan model pembelajaran. Ya. Artinya WISE-nya ini kan bukan sebuah sintak. Bukan. Tidak harus urut. Ya. Artinya kalau misalnya ya teman-teman melakukan pembelajaran karena ini masih proses bertahap Pak ya. Proses bertahap kan enggak bisa langsung sakti ban ireng gitu kan enggak bisa ya, ban putih dulu. Jadi kalau misalnya ya teman-teman mencoba mengasah keterampilan bertanyanya dulu. Atau mungkin pembelajarannya biasa, mereka mau fokuskan bagaimana murid-murid, anak-anak ini bisa expressing dengan baik. Gitu kan enggak apa-apa toh Pak, enggak harus bertanya, terus investigasi, synthesizing, kemudian expressing, enggak jangkep 4-4-nya dalam satu paket gitu, apakah haram? Enggak. Ya, enggak ada kata haram. Enggak ada kata haram. Halal. Mau mau fokus pada expressing dulu, silakan. Oh, gitu. Halal. Ya. Halal. Soalnya ini kan setelah kemarin saya mencoba di kelas saya, di kelas 4, terus sesederhana ini, sesimpel ini, daring dengan grup WA loh kita bisa, walaupun bener apa enggak, kita mencoba mulai. Saya sampaikan seperti teman-teman, dipakai grup WA saja yang memang selama ini akrab dengan teman-teman, tidak pakai yang lain dulu. Terus ketika saya melihat teman-teman mencoba melakukan, investigasinya masih belum terasa, tetapi di ekspresinya sudah kuat. Saya sudah melihat seperti itu. Kemudian kemampuan menggiring itu juga memang perlu jam terbang, apalagi lewat daring. Kalau luring tatap muka mungkin lebih ini ya teman-teman sudah punya pengalaman di depan kelas, insya Allah bisa. Daring itu kan beda strategi gitu loh. Untuk mancing-mancing ini kan tidak bisa spontan. Kita melempar kail, nangkepnya lama. Jadi menariknya sulit. Kan tidak on terus di depan layar anak-anak. Iya, memang. Terus sih kenapa nggih Pak, kalau misalnya ya fokus di ininya, pokoknya sudah mulai bergerak. Nggih, nggak apa-apa Bu, bagus Bu. Jadi silakan kalau memang dipandang lebih bagus di expressingnya dulu, sudah ada bahannya yang mau diekspresikan, why not? Silakan aja, jalan. Ya, perlu meyakinkan. Ini serempak di sekolah dari kelas 2, 3, 5, 6 ya kelas 6
saya belum berani mengajak, karena kebetulan gurunya juga ada masalah kesehatan. Kemudian saya sendiri belum omong-omongan secara langsung karena dia juga tidak mengikuti kegiatan-kegiatan workshop online kemarin juga enggak. Jadi perlu penyampaian langsung dari saya. Kalau kelas yang lain sudah mulai jalan karena saya ada di semua grup, jadi saya bisa pantau. Sudah sampai di maksud mereka, maksud kami sudah sampai di expressing, tetapi perkara kualitas synthesizing-nya belum ini investigasinya juga masih dangkal. Ya rapopo wis tak keplok iya sebagai bentuk apresiasi. Iya betul Bu, betul memang harus begitu. Dan kita harus berani mencoba dan gagal. Jadi mencoba, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi dan seterusnya. Tapi tiap hari itu makin akan lama makin baik. Itu tandanya belajar. Betul. Pak Dodi, ini Pak Dodi. Siap Pak, siap. Anak Ya, pertanyaan apa? Mungkin ada pertanyaan? Iya. Itu tadi, alhamdulillah Pak. Setelah Pak Asyari tadi memaparkan tentang investigasinya anak-anak, jadi mulai yang pertama mempersiapkan, ya. Terus yang kedua itu melaksanakannya, dan ya. yang ketiga mengolahnya. Mengolahnya itu ya, itu bahan baru Pak bagi saya. Karena iya memang betul Pak. Selama ini yang saya laksanakan itu kan yang gini Pak. Anak itu menemukan poin-poinnya dulu dengan kita giring. Nah, setelah menemukan poinnya, terus anak meramu poin itu menjadi sesuatu yang baru. Seperti itu. Nah, tapi dengan yang Pak Asyari paparkan tadi, dengan anak mempersiapkan diri awalnya apa yang harus dilakukan pada investigasinya, itu berarti kan anak harus tahu akhir dari pembelajaran itu. Ya. Jadi akhirnya anak nanti akan apa, terus itu diperlukan apa untuk ke sana, kan seperti itu Pak ya. Nah, sedangkan di saya tadi kan enggak. Jadi kita temukan poin-poinnya dulu. Setelah itu dari poin itu untuk kesininya bagaimana caranya poin-poin ini, kan seperti itu. Jadi ada hal yang baru yang mungkin bisa saya coba itu nanti Pak. Kalau jenengan terapkan ini Mas Dodi, itu insya Allah karakteristik dari pelajar Pancasila yang mandiri itu akan dimiliki Pak. Jadi dia nanti akan mandiri Pak. Itu dia kalau boleh dikembangkan, kalau sudah punya kemampuan investigating ini, mereka akan memiliki karakteristik sebagai pelajar sepanjang hayat. Bukankah itu cirinya? Pelajar sepanjang hayat. Oh iya. Ya, itu Pak. Kalau itu jenengan bekal itu, insya Allah amali sampean sak lawase iku. Ya, dengan yang dipaparkan Pak Asyari tadi memang saya lihat, kok iya benar gitu loh. Soalnya bagaimana dengan anak mengetahui untuk mencapai itu saya perlu poin-poin ini, dan saya bisa mencari poin ini itu di sini. Itu sepertinya kedepannya itu anak kita lepas jalan sudah gitu. Betul. Jadi kita nggak perlu menggiring lagi gitu loh. Iya, itu memang belum terpikirkan Pak selama ini. Saya belum mikirkan itu gitu loh. Cuma mikirkan giring iya gitu loh. Jadi mandiri dia. Menggiring terus anak saya berikan keleluasaan untuk mencari sumbernya itu di mana, itu terserah sudah. Jadi kita nggak membicarakan, saya nggak membicarakan ini di mana ya, untuk mencari ini di mana ya, saya nggak membicarakan itu gitu, nggak sampai ke situ gitu. Iya Pak, itu bisa nanti anak-anak biar lebih fokus lagi.
Kadang karena nggak setiap anak itu mempunyai pikiran jauh untuk saya mencari informasi di sini, saya mencari informasi di sini, itu nggak semuanya seperti itu gitu. Ya. Jadi pada waktu nanti kita bicarakan itu di persiapan investigasinya, mungkin anak yang belum mengetahui itu akhirnya akan tahu juga. Oh iya betul. Sih, ya. di sini bisa gitu. Jadi akhirnya bisa jalan bersama gitulah. Karena selama ini yang saya lihat yang jalan ya cuma anak-anak yang aktif gitu. Iya, teraktif. Anak yang tidak aktif itu saya nggak menyalahkan, mungkin dia nggak tahu mencarinya itu di mana, itu nggak tahu gitu loh. Betul. Jadi dengan kita bicarakan bersama yang seperti Pak Asari paparkan tadi, mungkin semuanya bisa jalan. Terima kasih ilmunya, Pak. Sami, barakallah semuanya. Mas Pransiswa. Monggo Mas Pras. Pak Asari. Oh ya. Mas, saya mau tanya ke Bu Habibah. Oke. Mungkin Bu Habibah bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menggerakkan teman-teman guru untuk memulai. Mungkin ada kiat-kiatnya Bu Habibah ini. Nggak ada kiat khusus itu. Kebetulan kemarin sebenarnya sama-sama dari putus-putus suara. Putus-putus ya suaranya ya. Tidak jelas, Pak. Ya. Putus-putus. Tidak ada suaranya. Ada suaranya tapi putus-putus. Sudah didengar, sudah terdengar. Ya, sekarang terputus. Soalnya di ngepuk memang agak sulit. Kak Jane gaya wifi aku, Pak. Wifi itu wis bayar loh. Jangan pakai gambar, mungkin Bu Habibah, coba pakai suara aja. Biar nggak terlalu berat. Nah, coba. Tidak ada resep khusus dulu. Tidak ada resep khusus. Nah, kami putus-putus. Mungkin bisa di-share-kan lewat chat mungkin ya. Nggih. Mungkin bisa di-share-kan lewat chat Bu Habibah. Nanti dicoba lagi, beda nulis, beda ngomong kan. Nanti saja suka. Itu warisannya Pak Yit, mungkin Pak Yit bisa cerita juga itu. Ya. Halo Pak Yit. Pak Yit. Ya Pak. Ya. Baru makan. Makan. Makan telat. Mungkin Bu Dwi bisa tanya ke Pak Yit, Pak, Bu. Mungkin Pak Yit bisa berbagi pengalaman. Ditanyakan ulang, Bu. Jadi Pak Yit. Ya, sebetulnya Bu Nur bisa sih. Apa ya? Contoh, tapi bukan barang asing ya. Contoh itu lebih dari kata-kata. Jadi kalau menyuruh aja itu kan gampang, siapapun bisa menyuruh. Tidak bermodal ilmu tinggi ya menyuruh.
Tapi ketika harus memberi contoh, ketika harus dilakukan oleh teman itu sesuatu kadang-kadang ya juga berat. Artinya caranya Pak Yit itu menggerakkan teman-teman itu dengan memberikan contoh, Pak Yit, nggih? Iya, contoh. Kemudian ketika tidak bisa memberi contoh, itu ada salah satu guru misalnya itu waktu itu Bu Nur, anak saya namanya Bu Nur itu menjadi narasumber di antara teman-teman itu. Yeah. Tetapi bukan berarti guru yang lain jelek, tidak. Pasti ada sesuatu yang lebih yang Bu Nur tidak punya. Nah itu menjadi narasumber juga, sehingga semua itu memiliki potensi untuk jadi narasumber dan rasa percaya dirinya itu tumbuh. Jadi ternyata tidak merasa dia itu sebetulnya ada potensi, akhirnya juga percaya diri. Dan rata-rata guru-guru saya waktu itu sudah di forum umum ya, di forum umum. Ini menambah kepercayaan diri teman-teman. Iya. Saya pikir banyak sih yang kiat-kiat untuk menggerakkan. Pengakuan dari kepala sekolah ya, recognition dari kepala sekolah bahwa orang ini hebat, itu akan memberikan semangat yang besar kepada yang bersangkutan. Ya Pak Yit ya? Iya betul. Itu ada salah satu guru saya dulu itu ketika sudah dilatih, sudah diberi contoh, nggak bisa. Akhirnya saya agak setengah frustasi, Pak. Ya. Karena sudah nggak ada, tapi bagus. Nah, ketika udah gini aja, Bu, dengan menyontoh ini, kemudian kalau nggak bisa diskusi dengan saya, gitu. Oh, bisa Pak, bisa, tidak harus dengan saya. Nah, ternyata setelah diberi kebebasan seperti itu, menyontoh teman-teman dekat kelas, itu kelasnya luar biasa dan anak-anak dekat dengan gurunya. Kaget saya, Pak. Ini luar biasa. Akhirnya saya sanjung, saya umumkan di forum, ada Bu Nur juga itu saksinya. Artinya semua guru itu punya potensi. Nggak ada yang tidak berpotensi. Oleh karena itu tidak ada satu saya yang jelek. Jadi saya hebat semua. Ya saksinya Bu Nur itu waktu itu. Jadi ketika sekolah lain tuh nggak mau kesempatan itu, ternyata luar biasa. Tapi menjadi kepala sekolah gendeng kok. Terus gini Pak Azhari, saya mau menyampaikan di forum ini ya. Beberapa hari yang lalu secara berturut-turut saya selama 15 hari mulai pagi sampai sore malam itu daring. Kemudian setelah daring tugas begitu. Nah, saya dengan Pak Ganip itu akhirnya merefleksi diri. Nah, sekarang ternyata kita terengah-engah betul. Kita masuk pot nih. Nah, berarti sepertinya guru-guru kita itu kita ajak untuk refleksi. Jangan-jangan anak-anak itu sudah bosan dengan model daring ini. Oleh karena itu mungkin WISE ini salah satu solusi. Sebetulnya daring dan sebetulnya itu bisa bagus kalau itu milik anak. Tapi kalau misalnya mendengarkan cerita guru, kemudian tugas, belenek Pak, betul itu anak itu imun bisa turun. Akhirnya saya dengan ini harus secepatnya saya ini mencari waktu dengan teman saya sendiri ya di Sukapura. Ini ada Bu Nur dan teman-teman Sukapura saksinya. Mudah-mudahan jenengan mendahului nggak apa-apa. Artinya untuk daring itu masih jadi daring maksimal 15 menit atau mungkin maksimal 6 menit itu 30 menit pol. Sisanya miliknya murid diskusi di kelompok-kelompok. Yang penting WISE ini mungkin bisa digulirkan. Saya nggak tahu ini, mohon nanti Pak Sari untuk membesarkan guru-guru saya atau siapapun yang bergabung ini. WISE ini untuk mengatasi salah satunya daring yang membosankan. Gitu Pak. Bosan teman Pak.
aku ngerasa lenak. Iya memang. Orang tertarik jelas. Tidak hanya muridnya Pak yang bosen Pak. Ya. Orang tua pun juga bosen. Iya betul Pak. Betul. Saya diskusi lama banget dengan Pak Gani waktu saya di dinas selama 2 hari. Itu kegiatan saya 15 hari enggak pedot. Ya untunglah fisik masih kuat ya. Enggak semudah dulu. Nah, saya bayangkan akhirnya merefleksi bagaimana siswa-siswa kita seluruh Indonesia daring seperti ini. Ya, tambah stres dan mungkin capaian pelajar Pancasila jauh dari harapan Pak. Ini mungkin menjadi pemikiran di grup ini bagaimana supaya pelajar Pancasila itu tidak berupa slogan tapi benar-benar realisasi dalam pembelajaran. Ya. Oke, betul. Ngomongi guru kaken dari itu Bu Dwi. Pak, nggih matur nuwun. Tujuh. Suara saya lancar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar. Nggih, betul. Enggak benar. Jadi kemarin khusus WISE ini saya memang berharap teman-teman segera melakukan, kok tidak tandang-tandang. Akhirnya saya nyabot kelas 4, saya masuk, kemudian langkah-langkah yang saya lakukan, saya share di grup guru-guru, grup guru-guru. Kemudian setelah saya sampai dengan proses expressing, sampai dengan produk anak-anak, saya share juga di grup guru. Ayo wes, kabeh mesti iso gampang, tidur karuan bener, tapi aku pede ae. Saya sampaikan seperti itu. Ayo mulai minggu besok semuanya siap gerak serentak laksanakan. Saya sampaikan seperti itu aja sudah. Maju jalan. Kalau ada yang nggak siap, boleh konsultasi dulu silahkan. Jadi ada beberapa guru yang tanya, Bu, petunjuk saya begitu benar apa enggak? Bu, kalau saya ngomong seperti ini, apakah perlu direvisi? Kok produknya arek apa Mbak? Nanti ekspresinya seperti apa? Ya, via WA saja. Jadi ada beberapa teman yang petunjuk-petunjuknya dikirim ke saya dulu sebelum di-share di grup. Bagus. Jadi ya seperti itu saja, semuanya pakai WA group, kemudian ya dikombinasi dengan form-form aplikasi-aplikasi yang lain untuk teman-teman yang kelas-kelas tinggi. Yang kelas bawah ya hampir serupa lah dengan punya saya, nggak apa-apa lah tiru-tiru di sini. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu yang saya lakukan untuk WISE ini. Jadi kemarin yang awal-awal buku saya mencoba wondering itu juga gitu. Besok teman-teman Kemis siap semua ya di HP masing-masing, sambil dolan, sambil jagongan, sambil masak, pokoknya jawab pertanyaanku, tak kongkon tanya, yo tanya, tulis kuno, saisani, ya nyantai aja karena memang nggak tatap muka. Ya sambil guyon ya ada selingannya stiker, ya ada selingannya banyolan, ya nggak apa-apa, tapi tetap ngena. Kebetulan memang teman-teman saya di SD Hukum yang saat ini sangat berbeda Pak Yid dengan zamannya Pak Yid. Orangnya ya dengan gaya-gaya style apa ya? Style embongan. Beberapa teman bisanya didekati dengan gaya kekeluargaan. Kalau dengan pendekatan resmi profesional kurang bisa, ya saya gunakan pendekatan cara lain. Sing penting kena iwake gak budek banyune. Nggih ngaten mawon Bu Dwi. Ini sekedar bukan berarti tanpa kendala, tanpa masalah loh nggih, tapi kayaknya nggak ada yang grundel itu teman-teman ya jangan bener ta wis bungone iku. Ya opo lek salah ora ono sing salah. Ya cuma gitu aja. Ilmunya Pak Asari ono sing salah.
Nyelani sebentar Bu Dwi dan Pak Bu guru yang lain. Sering saya mendengar ke teman-teman teman-teman guru atau sampai di dewan pengawas itu mesti begini. Ini salah atau betul? Saya pengen punya jawaban yang sebenarnya apa yang terjadi dalam pikiran. Ini salah betul, boleh enggak dan sebagainya itu. Kalau yang ada di pikirannya apa ya? Siapa yang mau jawab monggo? Sering saya mendengar itu, tapi belum ketemu jawaban yang pasti. Maksudnya yang ada dalam pikiran yang bertanya atau? Ya, yang bertanya. Oh. Termasuk Bu Habibah juga awalnya betul nggak nih Pak? Salah boleh nggak nih Pak? Betul salah itu selalu sering saya dengarkan dan saya kepingin apa yang ada di pikirannya. Padahal kita sudah melakukan hal yang bagus. Kok masih tanya gitu loh. Kayak ngono barang ngono ya gitu ya. Daripada saya menduga lebih baik saya bertanya kepada yang pada yang bersangkutan pada ahlinya wala alihi wasofi. Monggo. Nggih, Pak Pri. Saya Pak Pri. Nggih. Ada di nggih. Nggih. Iya, Pak. Iya. Termasuk saya yang sering gitu, Pak. Oh ya. Maksud saya gini, waktu kita berkata seperti itu atau bertanya seperti itu, kita itu ingin mengetahui kesalahan kita. Sehingga kita pada waktu selanjutnya ke depan itu bisa membenahi, gitu aja, Pak. Itu kita bisa membenahi dari kesalahan kita. Tapi kalau kita menganggap diri kita itu kita nggak bertanya seperti itu dan kita pede bahwa kita itu sudah benar, khawatir kita. Walaupun sebetulnya kita bisa baik karena ada kesalahan-kesalahan yang diperbaiki kan seperti itu. Makanya kita ingin memperbaiki itu, dan untuk memperbaiki itu otomatis ya kita harus tahu kesalahannya gitu, Pak. Soalnya pada waktu kita melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu itu sudah kita perhitungkan betul-betul. Nah, perhitungan kita itu sudah baik gitu loh, Pak. Perhitungan kita itu sudah baik sesuai dengan ilmu yang kita dapat gitu loh. Nah, tetapi pada waktu kita florkan itu ternyata kita baru tahu ada celah-celah yang harus diperbaiki. Gitu aja dalam pikiran saya. Jadi bukan kita nggak pede, tapi ilmu yang kita dapat kita coba dengan kita coba praktekkan dengan kemampuan kita. Setelah itu kita coba tanya apakah sudah betul, apakah ada yang perlu dibenahi, gitu aja, Pak. Sebetulnya ke posisi apakah ada yang perlu dibenahi dari apa yang sudah kita lakukan sehingga kedepannya bisa lebih sempurna. Karena pemikiran satu kepala itu pasti akan berbeda dengan banyak kepala karena akan lebih sempurna karena bisa melihat dari beberapa sisi gitu, Pak. Kalau satu kepala kan cuma dari sisi kita sendiri. Itu, Pak. Terima kasih. Teman-teman, ada yang lain? Ada yang lain menduga juga boleh. Saya juga termasuk juga sih. Kenapa sering gitu? Pernah menduga, pernah menyelidiki. Apalagi apa? Mizan mau komen, Pak? Iya, Pak. Oh, enggak. Memang sering guru-guru itu seperti itu. Ini pernah kalau kita pendampingan, Pak, ini sudah mengajar saya sudah pakem atau belum? Sudah cocok atau belum? Dulu begitu. Jadi memang awalnya seperti itu, Mang guru-guru. Yang penting kita
yang ditanya ini kadang-kadang juga nggak boleh langsung itu salah, betul. Cuma yang perlu kita tingkatkan itu apanya gitu. Sehingga kita menjawab itu guru tidak tersinggung kalau itu memang betul-betul sebenarnya masih kurang pas menurut misalkan teorinya Wise itu kurang pas, tapi kan tidak menyalahkan. Ya, oh ini yang perlu kita tingkatkan, begitu. Sehingga yang melakukan seorang guru bisa pede gitu. Jadi sedikit demi sedikit. Tidak ada salah dan tidak ada betul kan gitu. Tapi perlu ada peningkatan. Tapi kalau kita ketahui mengapa ya guru-guru itu kok mesti ini sudah cocok, sudah betul atau salah Pak ya gitu. Ini mungkin kurang pedenya atau yang ditanya ini karena yang memberikan ilmunya dia akan takut kalau salah, ya, ketakutan. Ingin ngepaskannya betul gitu. Kalau mungkin sepadan sama-sama guru mungkin ya tidak begitu. Mungkin gitu Pak. Nah, selanjutnya saya ingin tadi menanggapi bagaimana caranya guru-guru itu bisa mengubah. Nah, di sini saya sering melihat di Facebook atau di guru pembelajar. Ini seperti Pak Yu tadi, anak-anak ini sudah bosan ini dengan daring dan sebagainya. Karena apa? Saya melihat semua sekolah, hampir semua sekolah ini sekarang itu guru membuat video pembelajaran, PowerSys ngajar, salam, buka, sekarang tema ini, tujuannya ini, itu dalam video, rata-rata menggunakan Google Class, kemudian video itu dikirim oleh anak-anak. Jadi PowerSys, kalau saya tanya kepada guru-guru ini kan sama saja yang guru. Jadi persis ceramah. Setelah dia mengirim video, terus anak-anak diminta untuk mengamati video, materinya dijelaskan. Contohnya kalau IPA, ciri-ciri makhluk hidup adalah 1, 2. Terus dalam video tersebut. Kalau sudah gurunya ini membuat Google Form, disuruh menjawab pertanyaan setiap hari seperti itu. Berarti kan daring, tapi yang aktif adalah guru. Jadi ceramah. Jadi apa yang diceramai di video tadi, dia akan menjawab di Google Form tersebut. Ya jelasnya sama saja kalau tatap muka guru itu menerangkan setelah jelas tidak ada pertanyaan, kalau kadang ada pertanyaan kemudian langsung dikasih soal. Jadi itu hampir semua di Indonesia sekarang ini guru-guru itu. Nah, kita balik kepada teman guru kami itu. Bagaimana caranya jenengan ngajar daring tapi siswa aktif. Jadi tidak diceramai. Ya. Bagaimana gitu. Saya suruh gitu. Ya, harus pembelajaran berpusat pada siswa gitu. Jadi masih bingung. Saya masih satu kali saya kasih ilmunya Wise ini. Anak diminta untuk banyak bertanya, banyak mencoba, banyak karya. Itu seakan-akan agak berat mengubah mindset. Perlu ketemu nangkene ya Mas Anu Mas. Zat. Iya. Saya nantinya punya strategi gini. Karena gurunya 30 ya. Saya lihat guru yang antusias, itu saya dampingi. Membuat skenario untuk saya masukkan Wise ini. Sampai dia berhasil. 1 saja atau 2, nggak masalah. Nanti kita akan, ini loh keberhasilannya. Kalau mengubah seluruhnya agak berat. Tapi nanti ada guru yang kita identifikasi, ini yang perlu kita dampingi. Mulai dari menentukan tujuan, terus langkah-langkahnya, Wise ini kita masukkan,
terus sampai bagaimana program evaluasinya. Nah, nanti kalau sudah ada contohnya itu, nanti gurunya saya suruh cerita. Itu kedepannya minggu depan ini saya begitu. Sip. Karena ini saya programkan setiap hari, setiap pekan itu dia akan mengutarakan perencanaan, terus merefleksi hasil satu pekan. Itu rutin ini nanti kita sampaikan. Tadi meeting pertama, nantinya ketemu lagi bagaimana hasilnya. Jadi refleksi diri, itu saya biasakan begitu. Karena imam masih belum tatap muka, tadi guru banyak bisa kumpul hanya 5 gitu per kelas saja. Itu rencana saya begitu. Jadi karena mindsetnya banyak, guru-guru itu melihat di YouTube, YouTube-nya itu dimodifikasi, dia akan muncul, kemudian dikirim lewat Google Classroom. Google Classroom kan bisa dibuka malam dan sebagainya, persis itu. Ya, anak-anak juga mengirimkan hasilnya di Google Class. Ini. Jadi kalau menggunakan Microsoft ini kan bisa tanya jawab, tapi kalau itu enggak bisa, hampir sama dengan WA, gitu Google Class itu. Oke. Ya. Tapi nanti kita perkenalkan nggak usah Google Class, WA saja pakai web itu lebih efektif itu, lebih murah dan sebagainya. Dikirim gambar, kemudian disuruh buat pertanyaan seperti Bu Nur Habibah dulu itu lebih gampang itu sebenarnya. Itu. Dan guru-guru sekarang ini 1 hari itu maksudnya seperti tatap muka, harus selesai besok ganti lagi. Nggak usah itu, harus kita pelan-pelan, itu bukan target. Wong merdeka belajar gitu. Jadi seperti ngejar materi gitu Pak. Gitu. Ya, ini yang ngejar target. Ini tidak di sekolah saya saja. Saya melihat di Facebook itu, saya akan ikut grup-grup itu. Hampir semua yang ikut itu pelatihan PPG itu juga gitu. Kan dimintai untuk mengkomentari. Ya persis video ceramah itu, materi diberikan itu, persis di papan itu Pak. Itu. Tapi bentuk video gitu. Itulah untuk mengubah itu ya pelan-pelan kita itu. Strategi saya nanti saya akan mencari seorang guru atau 2 guru, kita bimbing langsung untuk mengeterapkan itu. Mudah-mudahan sukses Mas Mizan. Ya. Sukses. Terima kasih Pak Turun. Aku Pak Bri. Monggo. Ya, nanggapi Pak Mizan tadi ya, itu ide yang sangat bagus serasa ya. Tadi Pak Mizan bilang ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri apa tadi Pak Mizan? Makhluk hidup, tumbuhan. Ya, makhluk hidup. Ya, nah, itu bisa dimulai dari sarannya Pak Asari tadi, investigasi. Kalau kamu ingin mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, apa saja yang harus kamu persiapkan? Pertanyaannya seperti yang digiring oleh Pak Asari tadi. Jadi ada persiapan, kapan dia melaksanakan, kemudian kapan dia akan mengolah hasilnya itu, sumbernya dari mana gitu. Itu hal yang sangat bagus sekali kita memulainya. Pak Mizan, memulai dari guru yang berminat saja dulu, kemudian mencoba apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru, kemudian kita umpan balik lagi bersama-sama dengan mereka gitu ya. Jadi ini hal yang sangat positif sekali, dicoba dilakukan, minggu depan bisa kita dengar lagi ya perkembangan seperti apa. Makanya itu dibuat dalam tugas proyek saja gitu. Nah, kita step by step seperti yang diketerangkan Pak Sari tadi, persiapan untuk melakukan investigasi itu apa. Kemudian bagaimana dia menjalankannya, mencari data, mengumpulkan data dari berbagai sumbernya dari mana saja. Kemudian ya bagaimana cara mengelola hasil investigasinya itu untuk bisa dia buat semacam melaporkan yang lain. Saya rasa itu kalau guru selalu bertanya betul apa salah ya saya gitu. Itu kayaknya sudah membudaya ya, setiap guru itu bertanya seperti itu. Pasti dia tanya seperti itu karena mungkin dari dulunya kita itu terlalu cepat menyalahkan orang, atau pengawas selalu menyalahkan guru dari dulu itu ya. Salah toh, solusinya enggak tahu gitu loh.
Nah, itu yang menjadi beban bagi guru, dia takut kalau dilihat oleh pengawas, takut disalahkan. Nah, ketika dia ingin berbuat yang terbaik, dia ragu gitu loh. Aku benar apa enggak ya? Nah, sebelum aku disalahnya, aku takut dulu, iki Pak, benar apa salah? Ternyata si yang memberi tugas ini juga tidak bisa mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Salah nggak ngene gitu. Jadi mungkin terlalu cepat seperti itu. Jadi paradigma kita lah dirubah semua, mindset kita menjadi ya grow mindset yang bagus lagi. Growth mindset. Itu Pak Pri, terima kasih. Pak Solikan kayaknya mau repetakan ya. Silakan Pak Solikan. Silang. Halo, mungkin saya. Ya. Dilanjut Pak, menyimak Pak Pri. Monggo Pak Cito. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dibicarakan sejak tadi, mohon maaf tadi gabungnya karena ada gangguan internet di rumah, jadi agak lambat. Apa yang disampaikan oleh Pak Mizan dan pertanyaan dari Pak Prik tadi, itu yang perlu kita jabarkan. Yang pertama adalah se-Indonesia video itu video pembelajarannya itu pembelajaran yang di dalam kelas direkam lalu disampaikan pada siswa. Bagaimana cara strategi merubahnya? Nah, saya berdiskusi dengan teman-teman itu di Yayasan Alivia. Tak suruh skenario pembelajaran dan RPP-nya seperti apa. Coba kirimkan video pembelajarannya. Nah, kalau sudah kirim, yuk kita diskusikan. Jadi video yang menampilkan tentang pembelajaran, ceramah, lalu materi disampaikan, dan sebagainya. Yuk kita ubah skenario seperti itu. Yang kita tampilkan adalah sumber belajar, dan dari sumber belajar itu, anak-anak beraktivitas. Nah, aktivitasnya itu mau masukkan device, itu bisa kita masukkan dari wonder-nya, dari investigasinya, dari analisisnya. Nah, kita coba. Jadi dari merubah video pembelajaran yang ditayangkan dari seperti ngajar di dalam kelas dengan papan tulisnya, lalu guru berceramah, memberikan materi seperti itu, kita rubah materi yang akan disajikan, itu kita pancingkan pada anak-anak untuk mempertanyakan dari tayangan di video, dan video itu sebagai sumber belajar, sumber inspirasi anak-anak untuk bertanya, untuk melakukan investigasi, dan sebagainya. Nah, itu mungkin strategi, dan itu mulai saya coba di Yayasan Alivia ini, karena adanya baru kelompok bermain, TK dan SD kelas 1, jadi hampir semacam pembelajaran di TK semua. Jadi kita optimalkan bagaimana merubah videonya itu untuk jadi sumber anak bertanya, sumber anak untuk melakukan investigasi dan analisis serta kesimpulan. Tagihannya ya sesuai dengan muatan yang akan dicapai. Kalau anak memang akan menyajikan berupa laporan atau berupa kata, kalimat, dan sebagainya, makanya cukup dari WA saja anak-anak bisa mengirimkan itu. Kalau anak-anak itu misalkan harus aktivitas yang dikumpulkan, maka rekaman aktivitas yaitu yang dikumpulkan. Itu mungkin untuk bisa membantu teman-teman kita, guru-guru, bisa merubah skenario pembelajaran yang dari ceramah memberikan materi, sehingga sumber satu-satunya adalah dari guru yang divideokan, itu kita rubah bahwa anak-anak diajak mencari tahu tentang apa yang akan kita sampaikan. Membimbing mereka, membuat skenario, merubah sedikit-sedikit saja, mewarnai, dan akhirnya nanti akan menjadi kebiasaan. Itu mungkin tambahan dari saya. Sip. Monggo, siapa lagi?
Kula Pak Teguh. Kemarin setelah saya melakukan pembelajaran, saya memang minta refleksi wali murid dan murid, jadi siswa dan orang tua siswa. Yang pasti orang tua siswa menyambut gembira ketika pembelajarannya model semacam itu, artinya anak-anak tidak jenuh, ada variasi, terlebih orang tua terlibat aktif. Orang tua terlibat aktif. Biasanya yang bentuknya penugasan-penugasan, penyelesaian soal-soal, orang tua tidak terlibat. Tetapi ketika model pembelajaran seperti yang kemarin, orang tua dipaksa untuk aktif. Insya Allah nanti ini masih saya kemas. Kemarin tayangan saya yang kemarin saya screenshot yang ada di grup WA, saya sajikan di PowerPoint termasuk refleksi orang tua, refleksi siswa, baru sempat nyandak. Pak Yed balik memberi tugas, Pak, enggak nyandak-nyandak ini. Disuruh ngisi 8 SMP, disuruh ngisi instrumen, malaikat ini nyandak, PowerPoint enggak tutup, enggak mari-mari, ada sponsor. Makasih Pak, itu aja. Wah, sip. Ya, Pak Pri, Pak Pri. Ya, saya mau menyapa dulu, ada Pak Mugi dan ada Pak Priyadi tadi yang dari Malang. Ini Pak Priyadi kayaknya baru pertama, Pak Mugi udah kedua. Monggo Pak Mugi kalau mau komen, mau tanya, mau apapun boleh di sini Pak. Bebas di sini Pak, jungkir balik ya oleh. Monggo Pak Mugi kalau mau menyampaikan sesuatu, Pak Priyadi juga boleh. Monggo siapa yang mau dulu. Kita santai-santai aja Pak, sharing supaya anak-anak wise gitu aja. Idenya cuma itu. Kalau di kepala kita pingin anak itu wise, nanti akan banyak yang kita lakukan. Tapi kalau di kepala kita anak bisa menjawab soal, ya pikiran kita bimbingan tes. Kata Pak Ujang, kenapa tidak dikasih pusat informasi? Kenapa disebut sekolah? Sebut aja pusat informasi. Itu pusat bimbingan tes, bukan sekolah. Tapi kalau pikiran kita menciptakan anak wise, ya tentu kita akan menuju ke sana. Tapi kalau pikiran kita anak bisa jawab soal, ya tiap hari dilatih soal. Nah ini ngobrolnya di situ Pak Mugi, Pak Pri, monggo Pak Priyadi. Pak Priyadi ini kepala sekolah di Malang, banyak inovasinya. Monggo Pak Priyadi. Mana tadi kok hilang? Kok hilang, Pak Priyadi? Mau masuk suara saya? Masuk. Kurangnya hilang. Monggo, nggak apa-apa. Masuk, sampun masuk nggih suara saya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Pri. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk ngobrol bareng ini. Saya masih pertama kali ini ya bergabung. Selamat datang Pak Supriyadi. Iya Bu Ina. Di SD Madiopuro 2 Kota Malang. Ini ada saya mencoba merubah mindset guru ini Pak, mulai nyoba ini. Karena pertama saya ini kan mutasi 2 kali ini kan semacam seperti programnya MBS itu ya. Jadi bagaimana merubah mindset guru ini supaya keluar dari konvensional gitu. Mereka seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu. Mereka terbelenggu dengan model-model yang lama. Jadi dia cenderung kejar target. Kemudian inginnya pakai buku yang sudah ada itu walaupun itu daring gitu. Saya lihat gitu. Jadi susah untuk dikeluarkan dari buku tematik itu. Nah, kemudian saya mencoba ini. Coba gimana supaya buku itu tidak diberikan ke anak-anak dulu gitu. Coba Bapak Ibu keluar dari mindset itu, merubah untuk pembelajaran yang bebas gitu. Kemudian tidak
setiap hari itu mengikuti di langkah-langkah PB 1, 2, 3 dan seterusnya, itu mau saya begitu. Supaya mereka tidak terbelenggu dari kegiatan yang rutinitas, sehingga daring itu menjadi membosankan. Tapi itu lagi-lagi saya lihat teman-teman masih agak sulit ya, di sekolah saya itu sulit untuk keluar dari situ. Jadi pelan-pelan saya mencoba anak-anak tidak setiap hari diberi tugas seperti mengajar tatap muka itu. Seperti yang sampaikan Pak Gito maupun Pak Misa dan teman-teman yang lain, ya memang seperti itu. Teman-teman susah untuk keluar dari apa ya, dari kejar target tadi. Buku saja diminta-minta, nggak usah pakai buku dulu coba. Nggak usah pakai buku dulu, anak-anak dipancing saja dengan pertanyaan, dia sesukanya dia jawab saja gitu. Tapi jangan keluar dari kompetensi yang akan dikembangkan gitu. Apa yang sederhana-sederhana saja dulu gitu. Dan tidak harus setiap hari gitu. Coba nanti kalau itu enak itu, dulu nanti juga gak enak itu. Tapi kalau kita di target itu, pakai buku tematik itu, pakai referensi saja. Karena kalau daring itu ada kecenderungan ini, satu kan bosan, yang kedua yang bekerja itu kan orang tua. Sehingga anak yang dinyatakan nggak bisa itu nilainya tinggi, sampai ABK pun menjadi reguler karena nilainya bagus gitu. Karena yang kerjakan orang tua gitu. Tapi tidak apa-apa itu, jalan saja dulu. Yang penting coba tidak terbelenggu di buku tematik. Itu saya menyarankan ke teman-teman guru begitu. Coba kita latihan untuk daring ini keluar dari itu, dari apa mindset yang kita terbelenggu kepada buku-buku yang sudah disetting beberapa orang. Coba kita itu pakai referensi, kemudian kita keluar dari situ, kita coba bebas untuk belajar dengan anak-anak kita beri materi-materi yang sederhana, yang dekat dengan anak itu di rumah, karena belajar dari rumah, supaya dia tidak bosan sudah gitu. Kalau toh pakai video ya yang modifikasi ala Bapak Ibu guru saja gitu. Tidak keluar dari kompetensi yang dikembangkan. Tapi ingat, dekat dengan anak saja gitu. Nanti pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Nanti kalau dia sudah senang, gitu, insya Allah anak-anak menjadi hebat. Jadi persiapan investigasi, kemudian pelaksanaannya kayak apa, kemudian nanti analisis kayak apa, itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi per poin itu dikerjakan dengan baik, dipahami dengan baik, sederhana mungkin, sehingga satu guru tidak berat, siswa pun juga tidak berat. Jadi orang tua juga tidak berat. Alhasil sama daring ini, anak rupanya senang begitu. Nah, orang tua juga senang, antusias itu. Karena tidak banyak tugas. Tidak banyak tugas yang diberikan oleh itu. Nah, ini mau saya evaluasi untuk di sekolah kami ini. Alhamdulillah ya pelan-pelan guru-guru mulai pelan-pelan disiplin. Nah, itu perkembangan di saya. Jadi banyak yang saya dengarkan dari bapak-bapak sekalian. Itu saya sangat senang dengan investigasi tadi gitu. Kita arahkan Pak Mizan, saya juga sependapat Pak Mizan, Pak Gito, ilmu-ilmunya saya kembangkan di sekolah kami untuk terus menyuguhkan yang terbaik walaupun sedikit itu. Saya kira itu mungkin, mohon maaf yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Pri. Iya, terima kasih Pak Priyadi, luar biasa kita sharing. Monggo ada yang lagi mau gabung? Pak Mugi barangkali mau cerita, monggo Pak Mugi. Assalamualaikum. Yang dari Bondowoso, monggo Pak. Assalamualaikum. Bisa didengar Pak Pri? Bisa, bagus Pak. Suaranya bagus, boleh nyanyi juga, bagus. Waduh. Salam. Merusak dunia Pak. Saya biasa menyumbangkan lagu Pak. Oh iya. Bukan lagu jadi sumbang ya. Sampai jadi sumbang. Salam kenal semua, terutama Profesor Azhari, teman-teman semua. Ini yang kedua barusan masuk pukul 20.40 telat. Ada kegiatan di luar.
Terima kasih banyak bisa bergabung dengan teman-teman yang hebat. Salam kenal dari Kota Tape. Mengikuti sejak kemarin. Sekarang yang kedua. Ada hal barangkali yang perlu saya sampaikan terkait dengan daring luring ini di masa pandemi, kurikulum darurat. Barangkali perlu diwaspadai lah untuk karakter anak. Karena salah satu hal yang harus ada dalam pembelajaran itu adalah PPK. Selain yang ketiganya itu PPK harus selalu ada. Di masa pandemi ini dengan daring luring, untuk karakter itu bisa ditumbuh kembangkan. Terutama kejujuran, barangkali kerja keras, tanggung jawab. Tapi sebaliknya, justru menjadi hal yang kontradiktif. Saya sering mengeluh teman-teman guru itu, Pak, ini loh Pak, biasanya anak ini ulangan IQ nilainya tidak pernah bagus. Sekarang dapat 100 Pak. Sekarang dapat 100 katanya. Artinya ternyata ada di rumah itu dibantu oleh orang tuanya untuk mengerjakan soal-soal itu. Jadi yang kerja bukan anak tapi orang tuanya. Nah, ini yang saya maksud malah kontradiktif, bukan merupakan ladang subur untuk menumbuh kembangkan karakter, malah sebaliknya. Nah ini yang perlu diwaspadai. Barangkali kita dalam memberikan tugas itu paling tidak diberi wanti-wanti di LK atau di apa itu. Paling tidak ada satu poin yang perlu ditambahkan, kerja jujur. Barangkali seperti itu. Sehingga nanti paling tidak kita sudah ada upaya untuk tidak merusak karakter anak, tidak mencederai karakter anak dengan ketidakjujuran. Ini yang barangkali yang perlu diwaspadai untuk kedepannya, sehingga anak-anak kita bisa terselamatkan, tidak tercederai dari sisi karakternya. Barangkali itu dulu sedikit aja Pak Pri, monggo dilanjut. Oke, turun Pak Mugi. Pak Mugi adalah koordinator pengawas Bondowoso. Ini yang selalu saya katakan, kalau pengawas kreatif pasti kepala sekolah dan gurunya kreatif. Jadi kalau kita ngomong kreatif, maka akan menjadi kreatif gitu loh. Menarik yang disampaikan Pak Mugi menurut saya, artinya kan seperti kalau Pak Asari sebagai dosen biasa. Ini kalau ulangan mau textbook atau bukan textbook kan gitu aja. Nah sekarang belajarnya memang dengan orang tua kan nggak bisa dihindari. Kalau pekerjaannya bersama orang tua. Gimana kalau setting belajarnya memang hasil karya berdua begitu gimana? Misalnya begitu. Jadi orang tuanya belajar nggak apa-apa. Tapi mungkin memang perlu pemikiran itu barangkali ya. Ya dikerjakan anak dan orang tua gitu misalnya gitu. Oh ya, ada yang anak sendiri, ada yang orang tua sendiri misalnya. Tapi bareng-bareng gitu. Seperti zaman dulu kan orang sudah ada fotokopi, kita masih disuruh ngutip di papan, itu kan aneh. Nah yang sekarang kan anak-anak bisa cari jawaban di mana-mana gitu loh. Lalu ini fenomenanya anak bisa belajar dengan orang tuanya, lalu menjawabnya dengan orang tuanya juga gitu. Ya, nek saya kok itu peluang menurut saya. Jadi nanti tambahannya adalah parenting pada orang tua. Jadi tidak ikut menjawab tapi membantu anaknya. Jangan begitu. Gitu kira-kira. Oke. Monggo, sekarang jam 9. Mau sampai jam berapa? Monggo, siapa ini? Ada satu lagi. Ya. Monggo, ketok aku. Ketok. Makasih Pak Tri. Selamat Pak Mugi, selamat bergabung. Yang kedua ini bisa menyampaikan pendapat, pandangan, dan keinginannya. Balik lagi kepada yang kita bicarakan sejak awal dari Pak Mizan tadi dan dari teman-teman yang lain. Kalau guru itu hanya memberikan tugas dan tugasnya berupa soal-soal, maka ya itu yang terjadi.
Tapi kalau kerjasamanya, misalkan orang tuanya tugasnya itu divideokan, orang tuanya yang merekam, anak yang melakukan, loh beda kan tagihannya. Tapi kalau selama ini guru nagihnya adalah ulangan-ulangan tumpuan soal-soal sesuai dengan KD, maka itu yang terjadi. Jadi pengembangan dari penugasan itu yang diperlukan di dalam kreativitas kita semua. Nah, bagaimana merubah tagihan target belajarnya anak, itu pengukurannya bukan soal-soal, itu yang perlu dikembangkan. Jadi kerjasamanya yang disampaikan dengan Pak Pri, wong memang belajar bersama orang tua ya oke lah. Ya, jadinya ingat Pancasila yang itu, ketuhanan yang Maha Esa itu kemarin itu. Jadi kalau tagihannya yang masih salah, yang masih belum sempurna itu yang dikirimkan, orang tuanya jengkel, anaknya enggak iso-iso. Nah, itu bentuk kerjasama sebetulnya meniru kerjasama seperti itu, meskipun hasil yang diharapkan bukan yang seperti itu. Nah, bagaimana kita mewarnai guru-guru kita? Kalau saya sih ya sudah nggak bisa mewarnai guru-guru, hanya yang nanti kalau kita diskusi bersama-sama, maka kita bisa menyusun bagaimana skenario pembelajaran dan skenario penugasannya. Itu yang terpenting, bukan hanya bertumpu pada soal-soal dan soal. Dan sementara ini guru-guru kita memang menyajikan materi dalam video, setelah itu diukur dengan soal. Maka yang di Pak Pri, yang di Pak Mizar, ya anak sing biasa nilainya jelek, nilainya 100 terus, karena yang bekerja orang tuanya. Tapi bagaimana kita nanti menggantikan itu dengan sebuah skenario pembelajarannya anak beraktivitas, tagihannya itu tidak hanya berupa soal-soal. Itu mungkin masukan dari saya, Pak Pri. Ye, makasih. Ada yang mau nambah? Pak Sari, monggo. Wes, monggo silakan. Kalau saya memang ya itu, kalau bisa itu WISE itu yang kita kembangkan. Jadi jangan lagi kita berorientasi seperti Mas Menteri mengatakan, jangan hanya pengetahuan yang verbalistik. Pengetahuan sing gur iso diomongke. Tapi pengetahuan yang sifatnya aplikatif. Yang sifatnya di anak itu bisa menerapkan aplikasinya langsung. Jadi tidak sekedar iso jarkoni, iso ujar, iso ngelakoni. Itu, nah kalau itu kita terapkan di WISE ini kita terapkan, insya Allah itu akan banyak sekali yang bisa kita peroleh. Saya lanjutkan tadi ya. Jadi tadi kita harapkan investigating skills anak itu pada tahap anak itu memiliki tahu rencananya, rencana tentang pengumpulan datanya, rencana tentang penggalian informasinya, itu dia tahu persis informasi apa yang harus dikumpulkan, di mana informasi itu sekarang berada. Kalau mau diambil itu caranya bagaimana, pakai alat bantu apa, itu anak-anak menjadi memiliki itu. Dengan memiliki ini, insya Allah yang namanya karakter pelajar sepanjang hayat yang mandiri itu nanti akan dimiliki. Dia akan menghadapi masalah apapun itu dia akan tahu kemana dia harus berlari, kemana dia harus mengejar informasi. Kemudian dengan investigating skills ini kita juga coba kembangkan keterampilan pada saat mengumpulkan datanya. Jadi keterampilan mewawancarai ya kita bantu anak kita kembangkan. Wawancara, tapi ya kita coba latih dia bagaimana mewawancarai yang baik. Coba misalnya takon koyo ngini terus datine koyo ngopo misalnya dan seterusnya, itu kita ajak anak-anak untuk berpikir. Keterampilan melakukan survei bagaimana, keterampilan berselancar di dunia maya ini pun juga perlu kita latih supaya mereka juga tidak terjerumus pada hal-hal yang jelek misalnya. Kemudian melakukan percobaan yang aman, yang baik, yang tepat, itu juga perlu kita latih. Jadi investigating skills ini tidak hanya sekedar ya melakukan investigasi, tapi persiapannya iya, pelaksanaannya ya,
Dan juga yang tidak kalah pentingnya, sesudah dapat datanya, sesudah dapat informasinya, mau diapakan itu juga perlu kita latih anak-anak. Sempat terpikir gitu ya, apa upaya kita agar anak itu tahu, tadi tahu ini ya, tahu apa yang harus dicari dan seterusnya. Ya saya katakan jangan diberitahu. Kebiasaan kita kan adalah sebagai guru itu kan senengannya ngandani. Tapi biarkan mereka sendiri yang nanti akan mengkonstruksi, mengetahui ilmunya. Memang perlu kesabaran, nggak bisa langsung. Jenengi pendidikan juga tidak bisa 1 hari kok. Ya. Bantu, nah ini bantulah dengan pertanyaan-pertanyaan menggiring. Sesudah itu beri kesempatan mereka untuk melakukan simulasi. Kalau sudah disimulasi, lakukan refleksi dan perbaiki. Kemudian kalau untuk agar terampil, upayakan disimulasikan di kelas. Atau kemudian praktek real di lapangan, tapi di video, nah iso. Ya, di video, sehingga terus kemudian itu bisa melakukan refleksi dan perbaiki. Kemudian untuk mengecek kevalidan data, itu biasakan cek sumbernya saka ngendi. Ada kontradiksi apa enggak? Coba cari sumber lain yang dapat dipercaya, bandingkan hasilnya. Ini apa namanya? Kita latih anak-anak ini tidak sekedar apa namanya menerima satu macam informasi, tapi kalau bisa itu ada beberapa informasi. Dan kita banding-bandingkan mana yang lebih kuat ini datanya dan seterusnya. Anak-anak nanti kalau sudah begitu nanti tegak makan hoax itu insya Allah akan menjadi lebih kritis, lebih kreatif mereka jadinya. Kemudian menyimpan data itu juga perlu dilatihkan anak-anak supaya datanya itu tidak gampang hilang, nggak bingung goleki misalnya. Mungkin minimal di 2 tempat berbeda, beri kode yang mudah diingat, dan biasakan juga untuk memberikan tanggal perubahan-perubahan yang ada, misalnya gitu. Terakhir mungkin saya menyusun data. Curah pendapat dulu untuk melakukan klasifikasi. Ini data ini kita susun berdasarkan apa? Kadang-kadang kita sebagai guru kan seringkali coba susunlah berdasarkan ini. Tapi akan lebih bagus lagi supaya anak itu menjadi mandiri. Ini memang ada perbedaan apa enggak ya data-datanya ya? Bisa dikelompok-kelompokkan apa enggak ini ya? Kira-kira kelompoknya apa? Apakah bagaimana kalau dengan kelompok yang lain? Bisa enggak dengan kelompok-kelompokan yang lain? Misalnya kalau sudah tetapkan klasifikasinya, baru kita minta anak untuk mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi yang ada. Baru terakhir kemudian sajikan data, mungkin kita perlu ajari anak Microsoft Excel. Supaya anak-anak bisa nanti menggambar diagram batang, histogram, diagram lingkaran, grafik garis dan lain sebagainya tanpa harus berpayah-payah untuk membuat diagram batangnya. Meskipun itu bagus, tapi kan zamannya sudah zaman teknologi, menurut saya dimanfaatkan juga teknologinya juga boleh. Oke, barangkali tambahannya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Ini sekarang baru synthesizing data, synthesizing skills, mungkin investigating skills, synthesizing skills-nya mungkin lanjutkan nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, monggo ada pertanyaan? Silakan yang mau ya. Wis kesel lah ya. Iya. Ya udah. Sekarang sampai di sini dulu, namanya ngobrol santai. Kalau sudah nggak bisa ngobrol kan nggak santai namanya. Mikir. Kalau mikirnya berat nanti nggak santai kita. Makanya ringan-ringan saja dulu. Ambil satu pertanyaan, dicoba. Pak Pri, Pak Asyari. Oke. Ya, saya mengkomen. Jadi saya balik ke apa yang disampaikan oleh Bu Nur Habibah. Jadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Bu Nur Habibah memang
menggerakkan guru itu dengan komando. Jadi dengan komando untuk menggerakkan guru seperti yang disampaikan Bu Nur, memang harus sengaja untuk digerakkan. Jadi selain contoh juga menggerakkan juga. Nah, kemudian yang jadi permasalahan bukan yang masalah ini ya. Kalau sistem daring yang terlalu lama dikuasai oleh guru itu benar-benar anak-anak sangat bosan, dan itu dilakukan apalagi dalam frekuensi yang sangat terus-menerus, daring tugas. Nah ini benar-benar menjenuhkan, termasuk orang tua juga jenuh juga. Nah sebenarnya yang pernah dipaparkan Bu Nur itu adalah salah satu model yang sangat bagus. Saya pikir itu ada keterlibatan kedua orang tua, keterlibatan orang tua dengan anak seperti yang disampaikan Pak Mizan. Itu jadi kolaborasi antara anak dan orang tua itu terjadi. Jadi kalau mau dinilai ya nilai bersama itu. Saya pikir itu. Terus kemudian yang menjadi pemikiran ini adalah bagaimana guru cuma ceramah atau memberi pengantar atau menjelaskan itu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu sisanya atau mungkin beberapa menit begitu, sisanya lebih panjang, itu adalah milik anak-anak. Melalui kegiatan daring mereka, anak-anak ini melakukan diskusi di kelompok-kelompok kecil. Nah ini pernah dipraktekkan oleh beberapa teman ya, dalam ini kayaknya Pak Sugeng Yanto itu membuat kelompok diskusi dari anak-anak. Nah, tetapi Pak Sugeng itu bisa keluar masuk di kelompok-kelompok itu. Nah, ini benar-benar mungkin lebih live ya, artinya apa? Suasana itu, diskusi itu memang benar-benar miliknya anak. Ini terjadi live betul, daripada diskusi itu dipandu oleh guru. Sangat membosankan. Dan hasilnya itu mungkin bisa dipaparkan, apalagi dengan melibatkan narasumber atau orang tua murid misalnya, itu luar biasa. Nah ini mungkin WISE ini salah satu solusi bagaimana tugas-tugas yang harus diberikan pada anak-anak itu tugas-tugas yang benar-benar bisa dilakukan secara tim maupun individu, tapi tidak membutuhkan waktu panjang ketika guru harus menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa sekolah itu, bahkan banyak sekolah yang tidak bisa dilakukan dengan sistem daring, tetapi luring. Nah, bagaimana teknis? Karena guru datang ke sekolah untuk pada beberapa waktu yang lalu itu datang ke sekolah itu memberi tugas dan mengambil jawaban tugas atau tugas yang dikerjakan siswa. Nah ini sepertinya perlu ada skenario yang mungkin bisa yang dipaparkan Pak Asyari ini. Jadi menjelaskan sebentar, kemudian anak-anak mungkin bisa berimprovisasi dari tugas-tugas itu, kemudian pulang bisa dikerjakan bersama. Ini yang mungkin ada perlu beberapa solusi terkait dengan metode luring maupun daring ini. Jadi kalau daring seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tapi kalau luring mungkin juga sebuah tantangan sendiri, karena murid ketemu gurunya itu mungkin seminggu 2 kali, atau mungkin kadang sekali, atau seminggu 3 kali, tidak setiap bulan. Jadi saya pikir sebuah tantangan di grup ini, saya pikir. Itu Pak Pri, Pak Asyari. Oke. Makasih Pak Yud, masukannya tambahannya. Oke. Masih ada yang lain mau nambahin? Jadi malam ini kita membahas tentang investigasi. Ini teman-teman yang guru bisa langsung mencontoh, teman-teman pengawas bisa men-share. Tidak harus langsung semuanya, dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi ada hasilnya, ada perubahan, itu yang menjadi penting. Dan terus-menerus, kalau inovasinya bisa terus-menerus, insya Allah juga ada hasilnya. Ini kan orang yang terus-menerus sebenarnya yang mau datangi.
ada Bu Silvana, ada Pak Tito yang kita gendeng oleh Pak Sinung sejak lama kalau itu orang gila dari desa itu, ya. Pak Pri. Pak Pri. Ya. Ini keluhan dari orang tua dan guru juga ya yang disampaikan. Jadi dengan adanya dengan corona ini, COVID ini, itu pembelajaran daring. Kemudian guru sering melakukan daring. Maka seperti yang dikatakan oleh Pak Mizan itu terjadi. Anak-anak nggak jujur lagi, tidak hanya masalah ulangan, tetapi ketika anak diberi tugas dan seterusnya, itu oleh orang tua ditegur, kok nggak belajar, ini belajar, padahal dia main game. Nah, itu udah nggak jujur gitu loh. Nah, ketika kuotanya habis, minta, padahal kuota untuk game itu luar biasa besar ya. Nah, ketika diminta daring dan seterusnya oleh gurunya, orang tuanya protes, Pak kuotanya kok boros ini anak saya kok. Padahal untuk Microsoft Teams itu kan sangat irit ya. Nah, ini sebetulnya adalah kekurangtahuan orang tua. Akhirnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng ya. Anak-anak dipanggil ke sekolah bersama orang tuanya, ditunjukkan bahwa nomor HP-nya itu banyak game-game yang disembunyikan yang orang tuanya nggak tahu, padahal diminta untuk dihapus. Sudah dihapus Pak, tapi nggak tahu dihapus atau enggak. Ternyata setelah dilacak oleh Pak Sugeng, itu disembunyikan, orang tua nggak tahu, yang membuat kuota itu habis banyak. Nah, ini yang mungkin faktor kejujuran itu memang harus sebuah tantangan kita. Jadi tidak hanya mengerjakan soal biasanya nilainya jelek-jelek, tahu-tahu baik karena dibantu. Tetapi masalah ini juga begitu. Ketika disuruh daring, kamera di off, dia main game. Nah, tahu-tahu kuotanya habis. Ketika ditagih tugasnya, nggak ngerjakan karena kita nggak tahu, karena kuotanya nggak habis. Nah, ini banyak tantangan-tantangan untuk pendidikan karakter itu real, nyata ini. Jadi gara-gara daring ini banyak masalah yang harus kita tangani oleh teman-teman guru. Semuanya saya pikir. Ini barangkali dari teman-teman ini ada solusi. Makasih. Oke. Ada yang mau sharing tentang ini mungkin teman-teman yang punya pengalaman? Monggo. Pak Priyadi atau Pak Bu Biba, Bu Dwi, Pak Dodi, Pak Sugeng, siapa lagi nih? Monggo. Bagaimana memastikan anak-anak selalu jujur. Tapi sebelumnya, kayaknya pemerintah sudah bagi kuota yang 40 giga satu bulan, itu betul? Di SMK, di sekolahnya Bu Pri itu sudah dibagi, dan kuota itu tidak bisa digunakan selain untuk pembelajaran. Jadi belum tidak merata, bisa. Pak. Belum merata. Belum semuanya dapat. Bertahap. Bertahap, Pak. Oh, belum. Mau kasihan yo? Belum, masih belum. Saya sudah dapat 5 giga tambah paketan. Pulsanya 5 giga, paketannya 38 apa ya. Sudah Pak sebagian. Dan nggak bisa untuk yang lain kan Bu ya? Hanya untuk pembelajaran ya? Cuma 5 itu Pak, 5 giga itu yang bisa untuk lain-lain. Oh gitu. Oke, Pak Pri. Oke, monggo. Dari Pak Yit, gitu. Ini punya pengalaman ini Pak Yit saya. Kemarin itu emang ada dilema itu karena ada seperti ini orang tua dan anak itu kita bangun untuk kejujuran. Kan terjadi di sekolah kami itu anak ini tidak ngerjakan tugas sama sekali mulai daring pertama. Dari mulai daring pertama ini 2 anak tidak ngerjakan. Kemudian guru saya undang, panggil di ruang saya tanya sejauh mana ini pelaksanaannya ini dari katakan satu kelas 28 anak itu apa semua 100% ngerjakan tugas sesuai dengan tagihan yang Bapak Ibu berikan itu. Semua
semua menyampaikan karena hubungannya dengan supervisi BDR kemarin itu saya tanya satu persatu sejauh mana pelaksanaannya, evaluasi sampai hari ini begitu. Ternyata kemudian satu persatu guru menyampaikan, di saya ada 2 anak Pak yang tidak mengerjakan sama sekali sampai hari ini. Gimana solusinya? Saya datangi ke rumah, home visit. Home visit itu datangi ke rumah, orang tuanya rupanya membela anaknya dan sebagainya itu. Kemudian tugas tidak kerjakan lagi dari datang itu. Wah, ini gimana solusinya? Udah gini aja udah. Panggil orang tuanya sama anaknya. Nanti jenengan sama saya dari berempat. Jadi orang tua, anaknya, guru kelasnya sama saya itu berhadapan di kantor itu. Kemudian saya wawancara semua. Saya minta untuk jujur dan sebagainya orang tua. Ternyata yang terjadi adalah satu, nah ini malu tanya ke temannya gitu ya, malu, kemudian tidak punya pulsa, tidak punya HP gitu, ternyata begitu. Nah, untuk menutupi kesalahannya di anak itu kemudian berbohong dan sebagainya. Sehingga solusinya apa nih? Kalau belikan HP nggak mungkin ini belikan HP kan, ini agak mahal ini belikan HP. Ya siswanya tidak bisa gitu. Dan kalau nggak punya HP nggak mungkin belikan pulsa gitu. Pulsa yang dari Kemendikbud juga belum tergulir sempurna gitu. Hanya khusus untuk WA tidak bisa. Hanya khusus untuk kegiatan belajar yang sudah disetting sedemikian rupa. Sehingga langkahnya apa ini? Udah sekarang kalian ke sekolah setiap kadang 1 minggu bisa 2 kali atau 3 kali 2 jam. Ternyata alhamdulillah ini bisa melaksanakan dengan baik. Ini saya melatih apa ini sebetulnya? Melatih dia mau mengerjakan tugas, kemudian dia jujur mengatakan, kemudian dia tidak minder gitu dengan daring, walaupun dia tidak punya HP dan sebagainya. Itu kejadian di sekolah kami, saya bikin begitu. Alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Yang kedua, Prof. Abdurrahman, saya mohon izin ini tanya ini Pak Prof. Ya. Misalkan begini Pak, saya ingin mencoba ini yang disampaikan Prof ini untuk dengan sabar ya. Sabar misalkan begini. Saya ingin mencoba dengan waktu yang agak lama itu anak-anak digiring karena belum terbiasa. Misalkan langkah pertama persiapan saja udah. Kalau mau mencari informasi tentang tumbuh-tumbuhan itu persiapan yang akan kamu lakukan apa saja. Hanya persiapan saja Prof itu. Itu boleh Prof ya. Persiapan saja udah. Bisa 1 minggu enggak apa-apa. Persiapan saja udah. Nanti orang tuanya terlibat enggak apa-apa. Kemudian di-sharekan ke gurunya itu Mas Jaya begitu. Nah, nanti itu persiapan itu matang betul. Karena langkah kedua, kalau udah persiapan seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Nanti waktunya juga lama lagi gitu. Ya. Itu diperbolehkan Prof ya. Artinya tidak tergesa-gesa maunya kami. Ya. Sehingga nanti apa ya? Anak berliterasi untuk mengaplikasikan apa yang dia terima itu betul-betul ada di diri dia. Jadi belajar sebanyak yang Prof sampaikan tadi bisa mengena. Kan sekarang saya lihat itu terburu-buru itu. Terburu-buru. Kalau persiapannya apa ini? Oh, buat instrumen wawancara, buat ini. Itu apa selesai gitu. Tapi intinya tidak mengerti dia gitu. Tapi buatnya pinter teorinya pinter itu. Nah, itu. Maksud saya tidak seperti itu. Mau kami yang Prof sampaikan itu kami implementasikan dengan sabar. Hanya persiapan saja butuh waktu lama maksud saya gitu. Supaya masuk di mindsetnya guru dan anak-anak itu betul-betul paham kalau saya persiapan ini yang saya siapkan. Terus nanti gunanya seperti ini itu hanya pakai membawa dia supaya dia masuk ke daerah persiapan gitu. Ya persiapannya itu masak begitu Prof. Bagus Pak. Monggo silakan diteruskan, nggak ada masalah, benar salah nggak ada Pak. Yang penting kita mencoba dan berbuat lebih baik dari waktu ke waktu, begitu saja. Ini yang bisa jawab Pak Pri, Pak Syari. Ya. Pak Pri tadi itu kan Pak Bas
teman-teman tuh kok ragu ya, ini bener apa salah? Ini Pak Priyadi sudah contoh. yakin apa ora? Ayo. Izin itu, izin Pak Pri bertanggung jawab. Yang saya tahu di lapangan itu kesusu itu loh. Jadi cenderung cepat selesai. Itu maksud saya. Persiapan saja itu butuh lama, maksudnya supaya dipahami betul bahwa mereka ini, oh ini toh persiapannya itu. Kalau cangkul gunanya apa, arit gunanya apa itu dia paham betul gitu. Begitu dari pelaksanaan bisa menggunakan gitu. Kayak sekarang ini kan sulapan ini yang terjadi. Oh buru-buru coba selesai. Persiapan saja enggak masak itu. Kalau persiapan pelaksanaannya enggak matang gitu. Nah, maksud saya izin Prof itu teman-teman, Bapak Ibu tokoh-tokoh ini. Misalkan begitu itu saya ingin mencoba ini gitu. Jadi pelan, kabar pasti gitu. Jalan loh Pak. Jalan terus, jalan saja. Tidak usah takut. Kalau kayak ini agamane itu al-haqqu mir rabbik, Pak. Kebenaran itu hanya dari Tuhan, Pak. Kita masih salah-salah terus aja, nggak usah khawatir, tenang aja. Dari Mojokerto belum muncul ya? Pak Mizan kan? Oh Pak Mizan, enggak yang Bedui apa siapa itu? Kediri. Kediri. Wedang. Wedang bonang di Minggu Kepungkur ya Rano. Pak Asmono juga nggak muncul ya? Pak Asmono nggak muncul. Izin kayaknya. Iya. Muncul. Tak panggili mulai tadi. Ya. Saya nyambung. Bolak-balik Pak Asmono tak panggil, tak bisa nyambung. Ya. Masih bersemedi. Oke, ada yang mau di-sharingkan lagi? Monggo. Kasman nanti Pak Kasman nih. Nggak ada muncul tuh di grup juga nggak ada. Nah ya. Ada Pak, ada. Pak Kasman itu menggunakan apa di luar organisasi itu. Man MPD itu ada itu Pak. D. Inisialnya D. Ikut. Halo Pak Kasman. Halo Pak Kasman. Cuma nyetel, tinggal. Oh iya dia dokter namanya atau Kasman. Ya wis mungkin cukup Pak Pri. Oke. Baik, terima Ya, kasih kepada Nico. Ada tambahan info atau materi atau inovasi yang perlu dicoba. Tidak ada yang salah. Kalau saya pikirannya pertanyaannya boleh tidak salah, misalnya saya punya ini saran apa? Itu kalau saya itu lebih yakin gitu maksudnya. Saya punya ini saran bapak apa gitu loh. Jadi yakin gitu. Itu. Tapi nggak ada yang salah juga sih. Oke. Saya sudah punya jawaban ternyata artinya ingin tambahan informasi sama saja hanya kalimat yang Pengen konfirmasi Pak Pri. Iya, untuk konfirmasi bukan merasa salah itu ternyata ya. Konfirmasi penguatan gitu barangkali ya. Ya. Boleh bolo. Iya, temannya. Ya, dari teman. Iya, mau coba aja tas pegawai. Tenanannya. Oke. Terima kasih banyak untuk pertemuan yang ke-8 ini, ke-9 atau ke-8 ini ya. Saya lupa. Tapi ada catatan saya yang sangat produktif di cita-cita kita anak-anak Indonesia WISE sambil menyongsong kurikulum 21. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi positif untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih Pak Sari yang sudah meluangkan waktunya untuk ilmunya, pengetahuannya sehingga kita bisa bertambah wawasan.
Terima kasih semuanya. Saya kira cukup di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sari, Pak Pri, Pak Mujito, dan teman-teman semua. Sama-sama. Semuanya. Ya, biasanya Pak Sugeng ngobrolnya sampai jam 2 ini. Saya tak keluar aja. Saya juga tidak kuat ini. Besok daring sehari. Iya, betul.